وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة ثم وصل إلى روح المصنف في هذا الشيء النووي البديع وغفر الله ذنوبهم ونور ضريعهم يشيع الليل ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segenap para hadirin wal hadirat jemaah Masjid Al-Falah Gembong yang sangat kami hormati, alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sekalian sehingga pada detik ini kita masih bisa untuk mengikuti kegiatan rutinitas setiap hari menjelang buka bersama di Masjid Al-Falah, yaitu dengan mendengarkan, mengkaji kitab Nasaihul Ibad, kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka patut kita untuk bersyukur pada bulan Ramadan ini yang pada saat ini akan tinggal satu langkah akan kita meninggalkan bulan puasa. Semoga bulan puasa yang kita laksanakan mulai awal sampai akhir ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah bulan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu akan dibebaskan dari api neraka Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Falah Gembong yang sangat kami hormati, pengajian kitab Nasaihul Ibad pada sore hari ini ialah makalah atau makalah yang ke-22. Wal maqalatu saniyatu wal isruna utawi makalah kang kaping pindho wal isruna lan 20. Kila iku dinucapaken apa awha Allahu ta'ala, awha paring wahyu Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala ila Uzair maring Nabi Uzair an-nabi kang dadi nabi alaihi salam. Faqala muqadau sapa Allah ta'ala azza wa jalla, ya Uzair, he Nabi Uzair, idza aznabtah indalem nalaikani ngalakuni dosa sapa sira, zamban ing dosa sawiron kang cilik, fala tanzur moko ojo ningali sapa sira ila siwarihi mareng ciliki dosa,
ai ila siwari dzalika dzambi mareng cilii mangkunu dosa wanzur lan ningalno sapa sira ila man mareng zat aznabtah kang nglakoni dosa sapa sira lahu mareng man wa idza asaba lan indal menalikani ngenani ka ing sira khairun apa kebagusan yasirun kang sedidik fala tanzur moko ojo ningali sapa sira ila siwarihi mareng cilii khair ai ila zalikal khair mareng cilii mangkunu kebagusan wanzur lan ningalu sapa sira ilaman maring zat razaqah kang paring rezeki sapa man kang isira pang rezeki min sakin aiman tegesi zat aiman tegesi zat sako kang giring sapa nan zalikal khaira ing mangkono bagai kebaikan ilaika giring ilaika maring sira wa idza asaba lan indal malaikane ngenani ka ing sira baliyatun apa cuba ujian fala tasku moko ojo watul sapa sira ni insun watul ila khalqi maring makhluki insun kama la asku kaya oleh ora watul sapa insun kah ing mas'alai sira ila malaikati maring pira-pira malaikat insun idza suidat indal malaikane din unggahaken ilayah maring insun din unggahaken apa masawikah apa pira-pira kaelean sira masawika apa pira-pira kaelean sira. Jemaah Masjid Al-Falah yang kami hormati, dalam makalah yang ke-22 ini dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala pernah memberikan wahyu kepada seorang nabi yang namanya Nabi Uzair. Dalam isi wahyu tersebut tentang bagaimana cara kita memandang dosa kecil dan memandang kebaikan yang nilainya sedikit. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Uzair, ya Uzair, wahai Uzair, apabila kamu mengerjakan dosa kecil, maka jangan melihat pada dosa kecilnya, tetapi kamu lihat pada siapa kamu melaksanakan dosa, sehingga kalau kita melihat dosa kecil itu melihat pada zatnya atau pada Tuhannya, maka niscaya kita akan menganggap dosa kecil itu kita anggap dosa besar. Jadi contoh begini, kalau ada orang membuat dosa kepada orang setara atau teman seperti teman kita, kemudian kita mempunyai dosa pada teman kita itu, yaitu kadangkala kalau kita melihat terhadap teman kita, maka kita akan menganggap remeh dosa yang kita kerjakan pada teman kita itu.
Akan tetapi kalau kita melaksanakan dosa pada seorang ulama, pada kiai, maka walaupun dosa tersebut itu kecil, maka kita pasti menganggap bahwa ini mempunyai kesalahan besar kepada kiai itu sendiri. Nah, seperti ini. Kalau kita melaksanakan dosa kecil, maka jangan melihat dosa kecilnya, akan tetapi melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalian sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita melihat terhadap Allah, melihat zat, melihat yang hal ini Allah sebagai Tuhannya, maka walaupun dosa yang kita kerjakan itu dosa kecil, maka pasti kita mempunyai perasaan bahwa ini dosa besar yang kita lakukan, dosa besar yang kita kerjakan, kesalahan besar yang kita anggap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara pandang kita kepada dosa kecil. Jadi kalau melihat teks di sini, kadangkala orang tersebut menganggap remeh yang namanya dosa kecil. Sehingga kalau kita menganggap remeh dosa kecil, maka kita akan sulit untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memandang dosa kecil ini belum ada dampak yang sangat besar kepada kita, sehingga kita tidak menganggap ini menjadi kebahayaan kepada kita akan masuk neraka. Karena tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan juga tidak ada dosa besar kalau di situ disertai dengan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab karangnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, la saghirah ma'al istighfar wa la kabirah ma'al la sawirah ma'al istimrar wa la kabirah ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau disertai dengan istighfar. Maka cara pandang kita untuk dosa kecil, pandanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandanglah bahwa kita itu sudah melaksanakan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menganggap kita melaksanakan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ tidak akan memandang dosa kecil, tidak akan memandang dosa besar. Yang kita pandang ialah Allah, bagaimana caranya kita tersebut akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila siwairihi wanzur ila man razaqaka ayman saqadal kal khair ilaika. Begitu juga apabila kalian mendapatkan kebaikan walaupun nilainya sedikit, maka jangan melihat pada sedikitnya kebaikan, tetapi lihatlah pada Allah yang memberi kebaikan itu sendiri, atau yang menggiring kebaikan tersebut terhadap kalian. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, maka lihatlah pada Allah yang memberi kebaikan itu sendiri. Sehingga kalau kita melihat kepada Allah yang memberi kebaikan,
maka niscaya kita akan menilai bahwa kebaikan tersebut ini sangat berharga nilainya, sangat penting nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada kebaikan yang sedikit, tidak melihat pada Allah yang memberi kebaikan, maka kita akan hanya sebatas penilaian yang hal ini tidak berharga, walaupun itu kebaikan tersebut menurut Allah ialah sangat besar nilainya. Akan tetapi kalau kita melihat kebaikan tersebut, melihat pada nilainya yang sedikit, tidak melihat pada Allah, maka akan menilai kebaikan tersebut tidak memuaskan kepada kita. Maka menurut wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memandang kebaikan yang sedikit, pandanglah azat yang memberi kebaikan, yaitu Allah. Karena kita tahu bahwa kebaikan yang kita laksanakan tersebut ini taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjemaah di Masjid Al-Falah, kita bisa melaksanakan hadir pengajian di Masjid Al-Falah sekaligus buka bersama, itu karena taufik pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Jangan menganggap bahwa kita melaksanakan ibadah itu hanya keluar dari diri sendiri tanpa melihat taufiknya Allah. Wah, saya ini melaksanakan kebaikan karena saya mempunyai keinginan besar, mempunyai badan sehat, bukan karena siapa. Tanpa memandang taufiknya Allah, itu sangat keliru. Bisa jadi nanti kalau kita mengerjakan kebaikan tidak memandang taufiknya Allah Ta'ala, maka timbullah yang namanya ujub, sombong dalam hati. Itu bahaya. Kalau sampai ujub, kebaikan yang kita kerjakan ini timbul karena ujub, maka tidak akan ada nilai ibadahnya, tidak akan pahalanya menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang sedikit, kalau kita yang dipandang Allahnya, yang dipandang zatnya yang memberi kebaikan, maka walaupun sedikit kebaikan tersebut kita anggap bahwa itu nilai yang tertinggi, nilai yang sangat spesial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena katakannya Nabi, ni'matani mawbubun kasirun minan nas. Dua nikmat kadangkala manusia itu tertipu atau merugi. Apa? Ialah as-sihah wal farau. Sehat dan kesempatan. Kadangkala oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan namun tidak diberi kesempatan. Kadangkala ada kesempatan tetapi badannya tidak sehat. Sehingga katanya Nabi, dua nikmat inilah kadangkala orang tersebut tertipu atau merugi. Maka perlunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan dan kesehatan tersebut digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ialah hadir di Masjid Al-Falah untuk mengikuti acara pengajian sekaligus sholat berjemaah. Itu sangat nilainya sangat tinggi. Namun kadangkala kita menganggap remeh. Wah, cuma hadir di masjid, di rumah saja sudah cukup. Nah, kita ke masjid ini, yang menggiring kita ke masjid ialah Allah, pertolongan Allah, taufik Allah.
Jadi kalau kita ini masih diberi terengginas, giat ke masjid, berarti itulah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah. Perlu disyukuri. Kalau kita menganggap bahwa ibadah kita pergi ke masjid ini pertolongan dari Allah, maka kita tidak akan, dalam hati kita akan tidak timbul rasa ujub, sombong dalam hati. Sehingga dalam hati ketika pergi di masjid, ya Allah, saya pergi ke masjid ini hanya pertolongan-Mu ya Allah. Seandainya tidak ada pertolongan-Mu, saya tidak akan bisa ke masjid. Walaupun sehat Pak, kalau masih belum diberi pertolongan oleh Allah, tidak mungkin hadir. Walaupun sakit sedikit tapi diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti bisa hadir. Maka cara pandang kita kepada kebaikan itu jangan pandang besar dan tidaknya, kecil dan tidaknya, sedikit dan banyaknya. Maka pandanglah Allah yang memberi kebaikan, sehingga kita akan menganggap bahwa kita ini diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan kebaikan. Itu cara memandang kejelekan dan kebaikan. Pandanglah Allah. Kalau kejelekan itu sedikit, juga pandang Allah. Kalau memandang Allah, berarti kita masih mempunyai kesalahan kepada Allah. Sehingga nanti kita akan takut bahwasanya kita akan selalu dideteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebaikan. Kebaikan yang sedikit, maka jangan juga memandang pada kebaikannya, tetapi juga pandanglah Allah yang selalu menggiring kepada kita untuk diberi taufik sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabaka baliyatun, dan sebaliknya apabila kalian mendapatkan ujian, maka kata Allah, jangan kamu melapor kejelekan tersebut, ujian tersebut kepada makhluk. Itu rahasia Pak. Cara solusi untuk mengatasi ujian itu bukan melapor pada manusia, pada makhluk. Harus langsung melapor kepada Allah, artinya dirahasiakan. Sehingga dalam masalah nikmat dan ujian, kadangkala nikmat itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk diceritakan. Seperti dalam Al-Quran, wa amma binikmati rabbika fahaddis, ceritakanlah bahwa itu nikmat. Maka ulama memperbolehkan, bahkan sunnat, ketika mendapatkan kenikmatan, ceritakanlah kenikmatan tersebut kepada orang lain bahwa Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau mendapat ujian, jangan ceritakan pada orang lain. Nah, itu solusi Pak. Solusi kehidupan untuk mengatasi ujian. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala itu kalau dilaporkan kejelekan tentang perilaku manusia, kemudian dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kejelekan tersebut tidak dilaporkan kepada malaikat oleh Allah Pak. Masih dirahasiakan Pak. Itu akhlak Allah kepada manusia. Kalau manusia mengerjakan kejelekan,
Lah Allah Ta'ala tidak melaporkan kepada malaikat bahwa si B, si A ini melaksanakan kejelekan. Maka di sini Allah Ta'ala menganjurkan ketika mendapatkan ujian, maka fatashkuni ila kholqi, jangan melapor kepada makhluk. Jadi langsung melaporlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kalau mendapatkan ujian dirahasiakan. Dirahasiakan. Sebagaimana Allah Ta'ala merahasiakan kejelekan kalian, sehingga Allah Ta'ala ketika menerima kejelekan dari makhluknya, itu Allah Ta'ala tidak melapor kepada malaikat. Kalau kebaikan Pak, Allah Ta'ala pasti melapor kepada malaikat. Katakanlah itu dalam satu riwayat, dalam hadis, ketika ada golongan orang Islam berkumpul zikir kepada Allah, lah itu Allah Ta'ala senang. Itu kebaikan yang diterima oleh Allah Ta'ala, itu pasti melapor kepada malaikat. Malaikat, itu lihat, itu hamba saya sedang zikir. Itu satu hadis seperti itu, menyebutkan kepada malaikat bahwa kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkumpul berzikir. Itu dilaporkan kalau kebaikan. Kalau kejelekan tidak, Pak. Itu Allah. Maka di sini Allah Ta'ala menganjurkan ketika mendapatkan ujian, maka dirahasiakan, jangan melaporkan kepada makhluk. Qala al-Imam Unainah, man syaka linnas wa qalbuhu sabirun radin bil qada lam yakun jazaan. Menurut Imam Unainah, barang siapa melapor kepada manusia tetapi dalam hatinya sabar, ridho dengan keputusan Allah, maka dia tidak akan ngersulo, tidak akan menyesal. Tidak ada penyesalan. Artinya ketika mendapatkan ujian, maka harus bersabar hatinya. Jadi hidup itu, dalam masalah kehidupan itu kadangkalanya mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kadangkala mendapatkan ujian. Maka hanya dua, satu ya harus bersyukur, yang kedua harus sabar. Namun cara pandang kita kepada kebaikan, kepada ujian, itu pandanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalatu salisatu wal isruna, adapun maqalah yang nomor 23 an Hatim al-Asam, saking Hatim al-Asam radhiyallahu an, wa huwa utawi Hatim al-Asam Abu Abdurrahman, iku Abu Abdurrahman rupani Hatim bin Ulwan, yuqalu Hatim bin Yusuf, wa huwa min akabir masyil Ghurrasan. Hatim al-Asam ini ceritanya begini, Pak. Hatim al-Asam ini termasuk ulama di tanah Ghurrasan. Suatu ketika ada seorang perempuan pergi ke Hatim untuk mempertanyakan satu masalah. Lah orang perempuan tersebut ini di hadapan Hatim al-Asam, dia ngentut, Pak, ngentut. Tapi Hatim al-Asam ini pura-pura tidak mendengar. Pura-pura tidak mendengar. Karena untuk menjaga perasaan seorang perempuan itu, kalau ngentutnya ini nanti didengar, maka orang perempuan tersebut itu akan malu. Maka untuk menutupi agar perempuan tersebut ini tidak malu, maka Al-Hatim ini pura-pura tidak mendengar, pura-pura tuli. Maka dari situlah yang namanya Hatim bin Asam ini diangkat wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjaga perasaan seorang perempuan, bagaimana perempuan tersebut tidak akan malu.
Maka perlu untuk menjaga perasaan orang lain itu perlu. Ini dialami oleh Al-Hatim Al-Asom. Ini makalah yang ke-23. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, walaupun sedikit dan juga kurang memuaskan, kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.